warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama masih dalam bab lingkaran, yaitu pada materi kedudukan garis terhadap lingkaran. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, adapun kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.3 dan 4.3 mengenai lingkaran. Setelah sebelumnya kita sudah belajar persamaan lingkaran, baik itu persamaan baku ataupun persamaan umum lingkaran ya. Nah, dilanjutkan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Sekarang kita akan belajar tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Ketika ada suatu lingkaran, nah, coba pikirkan, ada berapa saja kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran? Nah, ketika kita gambarkan di sini, ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah suatu garis memotong lingkaran di 2 titik ya. Bisa di sini, bisa di sini, di sini, dimanapun, asalkan dia memotong lingkaran di 2 titik. Kemungkinan yang lain yaitu garis itu menyinggung lingkaran. Nah, artinya ada satu titik di sini, ada satu titik singgung. Bisa di sini, bisa di sini, asalkan dia menyinggung. Yang ketiga, tidak memotong maupun tidak menyinggung. Nah, secara umum ada 3 kedudukan garis terhadap lingkaran. Bisa jadi memotong, menyinggung, atau tidak memotong, tidak menyinggung. Paham? Nah, kalau dari gambar jelas kita bisa menentukan, oh ini memotong Bu, ini menyinggung, yang ini tidak memotong. Nah, bagaimana ketika kita tanpa menggambar? Nah, ada suatu persamaan lingkaran dan ada suatu garis. Bagaimana kita menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran tanpa menggambarnya? Nah, ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama, cara substitusi. Cara kedua, membandingkan jarak titik pusat ke garis yang diketahui dengan panjang jari-jari. Bagaimana itu? Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, ada 3 kondisi, 3 kedudukan tadi ya. Tidak memotong, menyinggung, memotong. Ya. Nah, untuk cara pertama, yaitu substitusi, langkah pertama adalah substitusikan persamaan garis L, misalkan di sini diketahui garis L ya, dan lingkaran L ke persamaan lingkaran L. Selanjutnya, setelah kita mensubstitusikan garis ke lingkaran, maka akan kita dapatkan suatu persamaan kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan persamaan kuadrat, maka ingat kembali syarat bahwa suatu garis itu memotong atau menyinggung atau tidak memotong. Nah, hitunglah nilai diskriminannya. Diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya siapa? Koefisien dari X yang pangkatnya 1 itu B. A-nya siapa? A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X yang pangkat 2 itu A, sedangkan C adalah konstanta. Nah, D bisa dihitung dengan B kuadrat min 4AC. Ingat bahwa jika D-nya kurang dari 0, garis L tidak memotong lingkaran L. Jika D sama dengan 0, garis L menyinggung lingkaran L. Jika D lebih dari 0, garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Ini sama seperti kalian ketika belajar persamaan kuadrat, fungsi kuadrat ya. Ada satu penyelesaian, tidak ada penyelesaian, ataupun ada 2 penyelesaian. Nah, itu kaitannya dengan diskriminan. Artinya apa? Ketika ada 2 penyelesaian, artinya ada 2 titik potong. Ketika ada 1 penyelesaian, ada titik singgung. Tidak ada penyelesaian itu tidak memotong, tidak menyinggung. Nah, ketika D kurang dari 0, garis L tidak memotong lingkaran L. D sama dengan 0, garis L menyinggung lingkaran L, dan D lebih dari 0, garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Nah, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, contoh 1 diketahui garis G
2x plus y sama dengan 9 dan lingkaran L x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa garis G memotong lingkaran di 2 titik. Nah, selanjutnya tentukan juga koordinat titik potongnya. Ingat kembali tadi syaratnya bahwa ketika garis G memotong lingkaran di 2 titik, maka syaratnya adalah diskriminannya lebih dari 0. Nah, ingat ini kita gunakan nanti. Langkah pertama apa? Substitusikan. Oke, substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, substitusikan ke sini. Nah, di sini ada 2 variabel. Yang mana yang disubstitusikan, Bu? Apakah X atau Y? Boleh dua-duanya. Boleh kalian substitusikan Y sama dengan berapa ke sini, atau X sama dengan berapa. Pilih yang memudahkan. Bagaimana yang memudahkan, Bu? Nah, lihat ini. Kalau dia koefisiennya Y-nya 1, maka pilihlah Y sama dengan. Maka lebih mudah kalian substitusi ke sini. Ketika X-nya nanti koefisiennya 1, maka lebih mudah X-nya yang disama dengankan, agar nanti tidak muncul pecahan di sini. Itu. Nah, sehingga di sini 2X plus Y sama dengan 9, maka saya ubah menjadi Y sama dengan, kedua ruas saya kurangi 2X, maka menjadi 2X plus 9. Nah, selanjutnya substitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Nah, X kuadrat plus Y-nya ganti min 2X plus 9 kuadrat min 2X min 4 kali Y-nya min 2X plus 9 min 20 sama dengan 0. Kita jabarkan X kuadrat min 2X kuadrat kan itu 4X kuadrat, 2 kali 9 kali min 2X itu min 36X, 9 dikuadratkan itu 81, min 4 kali min 2X itu plus 8X, min 4 kali 9 min 36, min 20 sama dengan 0. Kita sederhanakan, X kuadrat tambah 4X kuadrat 5X kuadrat, min 36X min 2X plus 8, berarti min 30X, 81 min 36 min 20 sama dengan 0. Berarti 81 dikurangi 36 dikurangi 20. Min 36 min 20 itu min 56, berarti 81 kurangi 56, berarti plus 25. Nah, kita sudah punya persamaan kuadrat di sini. Nah, untuk menunjukkan bahwa garis G itu memotong lingkaran di 2 titik, maka diskriminannya lebih dari 0. Nah, hitunglah diskriminannya. Ini A-nya 5, B-nya min 30, C-nya 25. Maka diskriminannya adalah min 30 kuadrat min 4 kali 5 kali 25. Min 30 kuadrat itu 900, min 4 kali 5 kali 25, berarti min 500. Nah, 900 kurangi 500, 400, itu lebih dari 0. Sehingga kesimpulannya, karena D lebih dari 0, maka garis G memotong lingkaran di 2 titik. Lingkaran L ya. Nah, itu. Paham? Oke. Pertanyaan kedua, tentukan koordinat titik potongnya. Nah, untuk menentukan koordinat titik potongnya, tadi kita sudah menemukan persamaan kuadratnya adalah 5x kuadrat min 30x plus 25 sama dengan 0 ya. Kita juga sudah menunjukkan bahwa garis G memotong lingkaran di 2 titik. Artinya nanti ada 2 titik potong ya. Nah,
bagaimana caranya? Kita cari X-nya di sini. Nah, untuk memudahkan, saya bagi dengan 5, maka menjadi X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana menemukan X-nya? Ini persamaan kuadrat, maka carilah dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 5, dijumlah hasilnya min 6. Berapa dan berapa? Nah, min 1 dan min 5. Sehingga X-nya ketemu 1 atau X-nya 5. Nah, tadi Y-nya sama dengan min 2X plus 9. Ketika X-nya 1, maka Y-nya adalah min 2 kali 1 plus 9. Berarti 7. Ketika X-nya 5, maka Y-nya adalah min 2 kali 5 plus 9. Berarti hasilnya adalah min 1. Jadi, koordinat titik potong adalah berapa dan berapa? 1,7 dan 5, min 1. Nah, ketika kita ilustrasikan, gambarnya seperti ini. Ini lingkarannya, lihatlah pusatnya 1,2 di sini pusatnya. Nah, ini lingkarannya, ini garisnya. Y sama dengan min 2X plus 9. Nah, lihatlah bahwa garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Nah, tanpa menggambar kita sudah bisa menunjukkan bahwa garis itu memotong lingkaran di 2 titik dan menemukan titik potongnya. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, jelas di sini titik potongnya adalah 1,7 dan 5, min 1. Paham? Oke. Kita lanjutkan dengan kedudukan garis terhadap lingkaran 2 cara kedua ya. Nah, misalkan titik pusat lingkaran di PA, B dan D adalah jarak antara garis AX plus BY plus C sama dengan 0 dan titik PA, B. Maka kedudukan garis terhadap lingkaran bisa kita tentukan dengan, nah misalkan di sini, ini dia memotong lingkaran ya. Berarti jarak titik ini ke garis ini adalah D. Ingat, dia harus tegak lurus, ini D. Nah, bandingkan dengan R. R itu dari sini ke sini, O ke sini. Nah, ini R. Nah, segini R. Maka lebih panjang mana D dengan R? D-nya sekian, R-nya sekian. Nah, ketika D-nya kurang dari R, maka garis L memotong lingkaran di 2 titik. Nah, dia memotong di 2 titik. Ketika ini D sama dengan R, maka ini D kurang dari R, ini D sama dengan R. Nah, D lebih dari R. Lihat ini D-nya. Ini D sekian, dan R-nya sekian. Ini R. Nah, maka D lebih dari R. Ketika D-nya lebih dari R, maka garis L tidak memotong lingkaran L. Paham? Nah, jadi kita membandingkan jarak titik pusat ke garis dengan panjang jari-jarinya. Mana yang lebih panjang? Ketika lebih panjang jarak titik ke garisnya, maka dia tidak memotong lingkaran L, dan seterusnya. Paham? Nah, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. Contoh kedua, diketahui garis G AX plus Y sama dengan 0 menyinggung lingkaran dengan pusat min 1,3 dan jari-jari 1. Tentukan nilai A. Jika kita menggunakan cara kedua, maka di sini ada menyinggung lingkaran. Maka syaratnya adalah jarak titik pusat ke garis itu sama dengan R. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara pertama ya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan contoh kedua. Nah, di sini D sama dengan R, maka kita cari dulu D-nya berapa, jarak titik pusat ke garis ini. Maka gunakan rumus mutlak, A dikali X-nya min 1, ditambah 1 dikali Y-nya 3, C-nya 0 ya, sehingga per
akar dari A kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan R. R-nya berapa? 1. Nah, kalikan silang sehingga mutlak min A plus 3 sama dengan akar A kuadrat plus 1. Kita kuadratkan, min A plus 3 kuadrat sama dengan A kuadrat plus 1. Kita kuadratkan menjadi A kuadrat min 6A plus 9 sama dengan A kuadrat plus 1. Kedua ruas dikurangi A kuadrat menjadi min 6A plus 9 sama dengan 1. Saya taruh sini. Kedua ruas dikurangi 9 menjadi min 6A sama dengan min 8. Maka A-nya kedua ruas dibagi min 6, min 8 per min 6. Sehingga kita dapatkan 4/3. Itu. Paham? Oke. Kita lanjutkan ke contoh ketiga. Tentukan batas-batas nilai M yang memenuhi agar garis Y sama dengan MX tidak memotong lingkaran X-2 kuadrat ditambah Y-1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kalian bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua. Ketika menggunakan cara pertama, maka harus ditunjukkan bahwa tidak memotong, maka syarat diskriminannya harus kurang dari 0. Kalau menggunakan cara kedua, maka kita tunjukkan tidak memotong itu dengan menunjukkan bahwa D itu lebih dari R. Nah, hati-hati di sini ketika menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, ya. Nah, kita gunakan cara pertama dulu di sini. Cara pertama, saya tunjukkan bahwa D-nya kurang dari 0, ya. Di situ ada lingkaran X-2 kuadrat plus Y-1 kuadrat sama dengan 1. Untuk menggunakan cara pertama, maka substitusikan garis ke persamaan lingkaran. X-2 kuadrat ditambah Y-nya MX min 1 kuadrat sama dengan 1. Kita jabarkan X kuadrat min 4X plus 4 plus M kuadrat X kuadrat min 2MX plus 1, kedua ruas dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sederhanakan, kelompokkan yang ada X kuadratnya jadi 1, yang hanya X juga jadi 1. Sehingga X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat min 4X min 2MX, 1 kurangi 1 itu 0, berarti plus 4 sama dengan 0. Nah, saya faktorkan di sini, ini ya 1, ini M kuadrat ya, maka 1 plus M kuadrat X kuadrat plus min 4 min 2M X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Tadi syaratnya tidak memotong lingkaran itu adalah D kurang dari 0, ya. Sehingga B kuadrat min 4 min 2M dikuadratkan min 4 kali 1 plus M kuadrat dikali 4 itu harus kurang dari 0. Kita jabarkan 16 plus 16M plus 4M kuadrat min 16 min 16M kuadrat kurang dari 0. Sehingga di sini kita sederhanakan, 16 dikurangi 16 itu 0, 4M kuadrat dikurangi 16M kuadrat itu min 12M kuadrat plus 16M kurang dari 0. Nah, kita cari pembuat 0-nya dulu. Maka min 12M kuadrat plus 16M sama dengan 0. Saya keluarkan 4, maka 4M ya, maka menjadi min 3M plus 4 sama dengan 0. Maka M-nya sama dengan 0 atau M sama dengan min 4/3. Nah, ketemulah
pembuat nolnya seperti ini, maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita buat garis bilangan. Karena tidak ada sama dengannya, maka buat kosong ya. Ini 0, ini 4/3. Nah, kita tidak bisa uji coba 0 ya, karena di sini dia pembuat nolnya. Maka gunakan angka yang lain di sini. Bisa bagian ini, kiri, tengah, atau kanan. Misalkan saya ambil 1 di sini. 1 saya substitusikan. Min 12 ditambah 16 itu 4, berarti positif. Berarti ini negatif, ini negatif. Yang diminta adalah kurang dari 0, maka yang negatif. Ini yang diarsir. Sehingga kesimpulannya, M-nya adalah M kurang dari 0 atau M lebih dari 4/3. M anggota bilangan real. Itu. Paham? Oke, ini cara pertama. Nah, cara kedua, kita gunakan syarat yang ini. D lebih dari R. D itu adalah jarak titik pusat ke garis, dan R adalah jari-jari. Nah, ini saya ubah dulu menjadi MX min Y sama dengan 0. Ya. Dan ini titik pusatnya adalah 2,1 dan jari-jarinya adalah 1. Ya. Nah, D mutlak M dikali X, X-nya adalah 2, ditambah koefisien dari Y-1 dikali Y-nya 1, karena C-nya 0 ya, per akar dari M kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Itu lebih dari R. R-nya adalah 1. Nah, selanjutnya dikalikan silang. Karena ini selalu positif, jadi tidak apa-apa, tidak mengubah tanda ya. Sehingga mutlak 2M min 1 lebih dari akar M kuadrat plus 1. Nah, kuadratkan kedua ruas, lebih dari M kuadrat plus 1, jabarkan 4M kuadrat min 4M plus 1 lebih dari M kuadrat plus 1. Kedua ruas dikurangi M kuadrat dan dikurangi 1, maka akan menjadi 3M kuadrat min 4M lebih dari 0. Keluarkan M-nya, faktorkan 3M. Kita cari pembuat nolnya ya. 3M min 4 lebih dari 0. Pembuat nolnya M 3M min 4 sama dengan 0, maka M sama dengan 0 atau M sama dengan 4/3. Nah, jadikan karena ini tidak ada sama dengannya, maka ini bulat kosong ya. Ini 0, 4/3. Nah, kita tidak bisa uji coba 0 karena ini pembuat nolnya 0 ya. Kita gunakan angka lain, misalkan 1 berarti ada di sini. 1 kali 3 itu 3, dikurangi 4 kali 1, berarti di sini negatif. Karena ini tidak ada faktor yang sama, maka kalau ini min, berarti ini plus, ini plus. Ini lebih dari 0, maka yang diminta adalah yang positif. Sehingga M-nya adalah M kurang dari 0 atau M lebih dari 4/3. M anggota bilangan real. Nah, inilah batas-batas nilai M. Kalian bisa memilih kapan menggunakan cara pertama atau cara kedua, pilih yang memudahkan. Paham? Oke. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, kerjakan latihan 4 pada modul ya.
Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.